Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Kita awali informasi pertama dari Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong. Sumatera Utara akan segera meninggalkan siaran analog dan memasuki siaran digital. Bentuk dukungan pemerintah menurut Dirjen IKP adalah pembagian set-top box gratis kepada rumah tangga miskin dengan validasi data dari P3KE. Masyarakat di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, telah siap menghentikan siaran televisi analog atau analog switch off dan beralih ke siaran digital. Menurut hasil survei yang dilakukan Kementerian Kominfo, 85,14% masyarakat di Kota Medan dan sekitarnya telah siap beralih ke siaran digital karena masyarakat melihat manfaat yang akan mereka peroleh nantinya. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong ketika memberikan sambutan pada rapat kunjungan kerja Panja Digitalisasi Penyiaran Komisi 1 DPR Republik Indonesia di Medan, Sumatera Utara pada Kamis 15 September 2022. Usman Kansong juga mengungkap bantuan set-top box gratis bagi rumah tangga miskin pendistribusiannya berdasarkan validasi data yang menggunakan PEN Sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau P3KE. Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Utut Adianto meminta semua pihak bisa memberikan dukungan atas kesuksesan analog switch off. Ia juga mendukung agar set-top box dapat tersedia bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Saya mendukung penuh analog switch off dan pergantiannya, dan juga agar set-top box sebanyak mungkin rakyat mendapatkannya. Direktur Utama TVRI Imam Protoseno juga turut mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyambut era digital untuk mendapatkan kualitas gambar yang lebih bersih, suara yang jernih, dan teknologi yang lebih canggih. Dengan ini kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi menyambut era digital dengan hadirnya TV digital melalui analog switch off yang akan mulai diberlakukan tanggal 2 November 2022. Dengan adanya tayangan digital, maka masyarakat akan menikmati gambar yang lebih bagus, lebih jernih, suara yang lebih bening, dan teknologi yang lebih canggih. Semua menjadi keuntungan untuk masyarakat secara luas. Mari kita sambut analog switch off. Anggota DPR Republik Indonesia Komisi 1 Fraksi PDIP, Idam Samawi menyampaikan, program ASO merupakan tuntutan dari perkembangan teknologi yang harus diwujudkan dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Program ASO ini bagian dari tuntutan teknologi. Yang suka atau tidak suka harus diwujudkan. Dan mestinya semua komponen masyarakat harus betul-betul bisa mendapatkan ya, kemudahan akses ini, dan terutama bagi saudara-saudara kita yang mungkin dari kesehariannya kurang mampu. Dan saya minta betul untuk program ini betul-betul bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bank Indonesia meluncurkan sejumlah fitur guna memperkuat layanan kebank sentralan digitalnya. Layanan ini semakin mendukung pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Bank Indonesia meluncurkan berbagai inovasi digital mulai dari layanan Core Banking System atau CBS hingga aplikasi perizinan e-licensing yang sejalan dengan visi dan misinya, yakni menjadi bank sentral digital terdepan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan, layanan CBS diresmikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi ekonomi keuangan nasional, karena ini merupakan aplikasi bank sentral berskala nasional untuk menyelesaikan transaksi nasabah. Bahkan sebanyak 1.200 pengguna layanan CBS yang tersebar di berbagai wilayah
181 kantor pelayanan perbendaharaan negara, 46 kantor BI maupun seluruh network dari perbankan terintegrasi melalui layanan CBS. Melalui sinergi dan koordinasi bersama Kementerian Keuangan, telah dilakukan pula integrasi core banking system dengan sistem perbendaharaan dan anggaran negara untuk mendukung efisiensi pengelolaan APBN. Selain itu, Bank Indonesia turut meluncurkan aplikasi perizinan terbaru, yakni e-licensing, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses perizinan BI bagi seluruh mitra kerja yang terintegrasi dengan portal Indonesia National Single Window, yang merupakan portal nasional kegiatan importasi dan eksportasi barang. Aplikasi e-licensing Bank Indonesia juga telah terintegrasi dengan portal Indonesia National Single Window (INSW) yang tadi sudah juga ada testimoninya sebagai portal nasional kegiatan importasi dan eksportasi barang serta Custom Access Information System and Automation (CISA) Kementerian Keuangan untuk mendukung implementasi perizinan pembawaan uang kertas asing. Dengan aplikasi e-licensing, Bank Indonesia telah maju satu langkah untuk menuju visi Bank Indonesia Bank Sentral Digital ke depan. Peluncuran CBS mendapat apresiasi Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. CBS nantinya akan dipakai pemerintah sebagai alat transaksi mata uang rupiah dan juga asing. Penerapan core banking system bertujuan mendukung kinerja pengelolaan keuangan negara. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia dalam pembuatan layanan core banking system untuk mendukung kinerja pengelolaan keuangan negara. Adapun fasilitas e-banking yang disediakan Bank Sentral ini nantinya akan dipakai oleh pemerintah dengan transaksi yang digunakan mencakup mata uang rupiah dan mata uang asing. Pada kesempatan yang sama dilakukan juga seremonial untuk Bank Indonesia sebagai agen penata usaha dan agen pembayaran surat berharga syariah negara falas yang diterbitkan di pasar internasional. Suhasil berharap ke depannya peran BI sebagai agen penata usaha dan agen pembayaran SBSN falas akan semakin memperkuat koordinasi antara fiskal dan moneter, terutama dalam penataan SBSN baik yang diterbitkan di pasar domestik maupun pasar internasional. Kita bentuk komitmen Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memajukan Islamic bonds di pasar internasional, dan dengan bantuan Bank Indonesia layanan yang baru sebagai penata usaha dan agen pembayar, saya berharap ini akan memberikan confidence lebih besar kepada seluruh investor kita bahwa penata usahaan kita dilakukan dengan cara yang makin hari makin proper. Pertemuan para Menteri Buruh dan Tenaga Kerja G20 menghasilkan 5 dokumen kesepakatan, salah satunya terkait peningkatan kapasitas dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas. 5 kesepakatan nantinya akan menjadi panduan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan ketenaga kerjaan bagi negara G20 dan negara berkembang yang lainnya. Pada pertemuan G20 Labor and Employment Ministers Meeting atau pertemuan Menteri Buruh dan Tenaga Kerja G20 telah menghasilkan 5 dokumen kesepakatan di bidang ketenaga kerjaan. Di antaranya, kesepakatan dalam mengakselerasi kelompok penyandang disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja inklusif, kesepakatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi berbasis komoditas, kemudian kesepakatan berkomitmen dalam perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan dan dukungan terhadap program kewirausahaan dan UMKM, kesepakatan pemberian perlindungan tenaga kerja yang adaptif bagi semua pekerja, serta kesepakatan dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Menteri Ketenagakerjaan Dida Fauzia berharap dari keseluruhan dokumen tersebut dapat menjadi panduan pertimbangan pengambilan kebijakan ketenagakerjaan dan dapat diimplementasikan tidak hanya bagi negara-negara G20, namun juga negara-negara berkembang. Pada pertemuan LEM tadi kita banyak mendengarkan masukan dan pandangan dari forum terkait kondisi pasar kerja global yang masih menghadapi tantangan di era post-pandemi dan dilingkupi ketidakpastian. Namun membaiknya
Perlindungan tenaga kerja memberikan optimisme pemulihan ketenagakerjaan yang lebih cepat. Forum juga berkomitmen mendorong upaya-upaya akselerasi untuk mencapai target Antalya terkait partisipasi pemuda dalam pasar kerja dan target Brisbane terkait partisipasi perempuan dalam pasar kerja di tahun 2025. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.